Ya puji Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga pada malam hari ini kita boleh beribadah meskipun kita tidak satu tempat, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan tercurah bagi kita semua. Saya percaya bahwa ibadah malam hari ini bagi teman-teman yang mengikutinya, percaya bahwa Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepadamu, percaya bahwa apa yang menjadi kendalamu akan terjawab malam hari ini. Percaya. Saat ini kita akan memulaikan ibadah, kita angkat pujian yang berkata, diam di hadapan. Ku rindu
Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami mengecewakan-Mu, tapi Engkau tetap setia untuk mengasihi kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepada-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami, berkati kami semua ya Tuhan, agar benar-benar kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan bagi kami yang melayani ya Tuhan, berkati kami, kiranya penyembahan yang kami lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Saat ini kita angkat pujian yang berkata jangan lelah. Sungguh indah.
Silakan. Shalom. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan saudara, teman-teman dari PMK Praise, Universitas Tadulako, Fakultas Kehutanan. Dan malam hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Extreme Impact. Bolehkah teman-teman yang ada di rumah yang bersama-sama mengikuti tayangan ini, mengikuti bersama-sama dengan saya gerakan ini ya, sama-sama ya kita lakukan seakan-akan kita ada bersama-sama satu dengan yang lain. Yuk kita lakukan dengan semangat. 1, 2, 3, Extreme Impact. Mari saudara kita bersatu dalam doa dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada saudara ketika kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami percaya dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, kami percaya kami orang muda menjaga kelakuan kami bersih ketika kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing yang menyaksikan tayangan ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Roh Kudus bicara kepada kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi. Amin. Saudara-saudara, tema kita Extreme Impact. Dan ayat yang menjadi sandaran dasar daripada tema ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Extreme Impact mempunyai makna adalah dampak yang luar biasa. Dampak yang dahsyat, fantastis, spektakuler. Dan kalau kita melihat kepada ayat ini, saudara, dampak yang besar itu hanya mungkin terjadi ketika saudara berbuah banyak. Amin. Hanya terjadi kalau saudara berbuah banyak. Extreme impact adalah hasil ketika engkau berbuah banyak. Firman Tuhan dibuka, saudara, di dalam Yohanes 15 ini dengan pernyataan daripada Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara-saudara, kalau bicara soal berbuah, sekali lagi saya ingin saudara tangkap benar-benar bahwa extreme impact, dampak yang besar itu adalah hasil ketika engkau berbuah banyak. Dan ketika Alkitab bicara soal berbuah, maka Alkitab berbicara dalam 4 makna ini. Yang pertama, saudara, adalah buah pertobatan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 3 ayat yang ke-8, saudara, Yohanes Pembaptis bicara kepada orang Farisi, orang Saduki, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, saudara, ketika Alkitab bicara soal berbuah, maka Alkitab bicara soal buah roh. Galatia 5, 22, 23. Dan itu bicara soal karakter. Berbuah banyak ketika menghasilkan karakter Kristus. Yang ketiga, saudara, berbuah banyak itu berbicara soal buah pelayanan. Engkau melawan kedaginganmu. Karena kodrat manusia adalah dilayani, bukan melayani. Tapi ketika engkau berbuah banyak, saudara, engkau menghasilkan buah pelayanan. Karena Tuhan Yesus bilang, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang melayani. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, berbuah itu artinya, saudara-saudara, buah jiwa-jiwa. Ketika engkau merasakan kasih daripada Tuhan, maka engkau akan menghasilkan jiwa-jiwa. Engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berdampak besar, maka
extreme impact, berdampak banyak, maka saudara-saudara, engkau dan saya harus berbuah, bukan sekedar berbuah, lebih banyak berbuah, kata ayat yang kedua Yohanes 15. Bukan hanya lebih banyak berbuah, tapi berbuah banyak. Pertanyaannya begini saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa berbuah banyak sehingga kita menghasilkan dampak yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan pada ayat yang keempat dan kelima. Saya bacakan dan saudara-saudara, kalau saudara memegang Alkitab, kita baca sama-sama pelan-pelan, kita nikmati dan resapi kebenaran ini. Yohanes 15 ayat 14 bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, jelas sekali dua kebenaran yang kita pegang hari ini. Untuk berbuah banyak, maka saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus. Saudara, dalam bagian ini ada 10 kali muncul kata tinggal. Kalau bicara soal tinggal, saudara, maka tinggal itu bukan cuma ketemu, berjumpa. Tinggal itu bukan cuma bertegur sapa. Tinggal itu, saudara-saudara, adalah bergaul bareng-bareng, sama-sama menjalin hubungan yang terus-menerus. Dan saudaraku, bisakah saudara menangkap kebenaran ini? Karena jelas ketika Tuhan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Lalu dia ulang pada ayat yang keempat, saudara. Pada ayat yang keempat, Tuhan Yesus menegaskan, saudara. Ayat yang kelima dia mengulang dengan mengatakan, akulah pokok anggur. Dan penegasan ini, tinggal di dalam aku, itu muncul pada ayat yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku. Ayat keempat bilang gitu. Ayat kelima bilang, tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka saudara, tinggal di dalam dia bicara soal menjalin relasi dengan Kristus. Kita bisa berbuah banyak dan menghasilkan extreme impact ketika kita menjalin relasi dengan Kristus. Saudara, mungkin saudara bilang gini, Kak Welko, saya ini punya latar belakang yang buruk. Saya punya latar belakang yang buruk. Saya punya semua alasan untuk menjadikan saya tidak berdampak. Saya punya 1001 alasan untuk tidak berbuah. Saudara-saudara, jangan melihat kepada itu, tapi lihat kepada Kristus, karena sebenarnya berbuah banyak itu, sekali lagi saudara, kemudian menghasilkan extreme impact. Berbuah banyak itu terjadi ketika saudara tinggal di dalam Kristus. Dan memang jelas ayat yang keempat, saudara, bilang begini, kalau kamu tidak tinggal dalam Kristus, kamu tidak dapat berbuah. Ayat yang kelima bahkan bilang begini, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, bukan hanya tidak berbuah, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu gak peduli latar belakangmu, gak peduli apa yang orang bicarakan tentang kamu, saudara-saudara, yang paling penting adalah saat ini bagaimana engkau, apakah engkau tinggal di dalam dia, memiliki relasi dengan Kristus. Selama saudara engkau tinggal dalam dia, maka itu bukan tentang dirimu. Engkau menyerap
sebuah carang yang terpisah, saudara, dia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk berbuah. Sebuah carang yang terpisah, dia tidak menyerap makanan. Karena makanan itu didapatkan ketika dia melekat kepada pokok anggur yang benar. Jadi entah apa yang orang katakan tentang kamu. Barangkali engkau punya 1001 alasan untuk bilang, aku gak mungkin berdampak. Aku gak mungkin berbuah banyak. Tapi saya mau beritahu pada saudara, firman Tuhan bilang, tinggal di dalam Yesus. Cuma masalahnya gini, anak-anak muda, engkau ini lagi kuat-kuatnya. Pikiranmu, ingatanmu, obsesimu, engkau sedang cerdas-cerdasnya. Mungkin engkau berpikir gini, aku bisa. Bahkan engkau mungkin berpikir gini, aku bisa tanpa Yesus. Itu masalah, saudara-saudara. Karena firman Tuhan jelas bilang apa? Di luar aku, kamu bukan hanya tidak berbuah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saudara-saudara ya, seperti lagu dari band Papan Atas Indonesia ya, saudara bisa menyerap gak kebenaran ini bahwa di luar Yesus kamu gak bisa buat apa-apa. Seperti slang bilang gini, ku tak bisa jauh darimu. Yang di rumah sama-sama katakan, ku tak bisa. Lebih keras lagi, jauh, angkat tanganmu. Oh, tidak usah saudara ya. Tapi saudara bisa gak merasakan, Tuhan, I need you. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa karena ada 1001 alasan aku gak bisa berbuah. Tapi di dalam Engkau, aku menemukan kekuatanku. Aku menemukan tujuan kehidupan. Yang kedua, saudara, tinggal di dalam Dia itu bicara soal relasi. Yang kedua adalah ayat yang keempat tadi bilang begini, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus tinggal di dalam kita. Ayat yang kelima bilang apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Yesus tinggal di dalam kita, saudara. Yesus tinggal di dalam kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam kata-kata kita, dalam pikiran kita. Maka kita berbuah. Karena saudara, kalau kita tinggal di dalam Kristus bicara soal relasi, maka Yesus tinggal dalam kita bicara soal representasi. Engkau mewakili Dia. Saudara dan saya mewakili Dia. Saudara perhatikan baik-baik begini. Yang menarik tentang buah adalah begini. Ketika buah itu pokok anggur, carang-carangnya itu menghasilkan buah yang banyak, dan orang-orang ya, saya mau katakan begini, carang itu tidak menikmati buahnya. Orang-orang yang datang yang memetik, mereka yang menikmati buahnya. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau engkau berbuah, maka orang lain menikmati buah yang kau hasilkan. Dan semakin banyak buah yang ada, saudara, manis, enak, maka saudara, kita akan melihat orang-orang lain yang menikmati buah itu. Mereka tersenyum oleh karena kita berbuah banyak. Kita memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Dan ketika itu, saudara-saudara adalah representasi daripada Kristus. Amin. Yuk saudara katakan bersama-sama dengan saya, Kristus tinggal di dalam aku. Ya sama-sama sekali lagi.
Kristus tinggal di dalam aku. Aku merepresentasikan Kristus. Anak-anak muda, engkau merepresentasikan Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya mungkin mereka yang di luar sana mereka tidak lihat Kristus. Mereka nggak baca Alkitab, tapi mereka berjumpa dengan engkau. Mereka menikmati manisnya buahmu, relasimu dengan Kristus. Mereka lihat dulu kamu orang yang kayak gimana, tapi engkau menghasilkan buah pertobatan. Engkau menghasilkan karakter buah roh. Engkau melayani mereka karena engkau tinggal di dalam Kristus. Saya percaya saudara, ini adalah tahun bagi anak muda. Di tengah pandemi COVID-19 saudara, kita bukanlah pertanyaan, tapi kita adalah jawaban. Ini adalah waktu-waktu yang mungkin tidak menyenangkan. Ini adalah waktu-waktu bukan hanya saudara, bukan hanya orang di luar sana yang mendapatkan dampak, tapi saudara juga mendapatkan dampak. Tapi sama-sama mendapatkan dampak dari COVID, saudara bisa menjadi berkat. Itu artinya saudara berbuah. Saya akan menutup ini dengan sebuah pengalaman saya. Saudara, selain saya pelayanan sebagai tim support dari Departemen Kaum Muda Nasional, saya melayani juga sebagai direktur dari Departemen Sosial Nasional Gereja Sidang Jemaat Allah. Ketika gempa Palu, saudara, sebulan setelahnya saya turun. Saya berjumpa dengan pemimpin Badan Pengurus Daerah, Pendeta Neti. Dan ketika berbincang-bincang dengan Pendeta Neti, saudara, ya, dan juga Pak Sony, ya, lalu kemudian kami ngobrol. Ada hal yang luar biasa begini, saudara. Pada saat gempa itu, beliau mengalami gempa sama seperti yang lain. Bangunan pastorinya juga mengalami retak-retak. Dan saudara-saudara, beliau mengalami itu. Tetapi ketika jemaat juga yang mengalami, mereka bercerita, meminta dukungan doa, gereja menyalurkan berkat. Bukan hanya jemaat, pendeta-pendeta juga, beliau dan para pemimpin juga memberikan kekuatan, menyemangati. Sementara beliau juga menjadi korban dari gempa itu. Saudara-saudara, itulah ketika seseorang melekat pada Kristus. Dalam keadaan apapun, kita tetap bisa berbuah banyak, dan dengan demikian kita menghasilkan extreme impact. Dan hari ini teman-teman Praise PMK Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, apapun yang engkau pikirkan tentang dirimu, apapun yang engkau hadapi, mungkin engkau merasa gini, wah, tema ini terlalu besar buat saya. Aku mah apa atuh? Aku mah siapa? Mungkin engkau bicara seperti Yeremia ketika Tuhan panggil dia. Tapi saudara, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Siapa Daud? Siapa Daud? Daud hanya penggembala domba. Tapi dia membangun relasi dengan Tuhan. Ada momentum. Orang-orang meremehkan dia, saudara. Tapi dia maju menghadapi Goliat. Goliat yang besar, saudara. Dia bilang, engkau datang dengan pedang. Aku datang demi nama Tuhan Allahku, Allah barisan Israel yang engkau hina itu. Saudara, ada kisah juga tentang murid-murid Kristus. Orang-orang biasa, nelayan biasa. Tapi Kristus memilih mereka. Kristus membangun relasi dengan mereka. Lalu mereka menggoncangkan bukan hanya tempat mereka berada, dunia. Hingga saat ini Tuhan Yesus mempercayakan mereka untuk kemudian
mereka menjadi saksi-saksinya. Saya percaya begini anak-anak muda, mungkin orang-orang meremehkan kita. Ya, itu pun yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan, kata Rasul Paulus. Jadilah teladan. Saya percaya begini saudara-saudara, ini bukan tentang engkau, tapi tentang Kristus. Ketika engkau membangun hubungan dengan Dia, ketika engkau membangun hubungan dengan Dia, maka saudara-saudara, relasi itu kemudian keluar menjadi representasi. Kamu tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam engkau. Dan hari ini saya percaya ada anak-anak muda sementara menyaksikan tayangan ini. Ya, Tuhan berbicara ke dalam hatimu, ke dalam kehidupanmu. Mungkin ada di antara engkau yang pikir, mana mungkin itu terjadi padaku. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan lihat pada dirimu. Sekarang katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya. Kalau ada di antara engkau yang sedang terkendala relasi dengan Tuhan, hari ini saudara-saudara, hari ini, malam ini, mari bicara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau merasakan sebagaimana yang Tuhan katakan, di luar engkau aku gak bisa buat apa-apa. Aku gak bisa buat apa-apa. Saudara-saudara, siapa saya? Oleh kemurahan Tuhan, saya menyaksikan, saya bisa berbagi pesan Tuhan. Saya bisa melayani orang-orang. Saya percaya kalau Tuhan lakukan itu dalam kehidupan saya, Tuhan akan pakai engkau menjadi pesannya bagi Palu, bagi teman-temanmu di Fakultas Kehutanan, bagi teman-temanmu di Universitas Tadulako, bagi Sulawesi Tengah, bagi Indonesia. Mari saudara-saudara datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Saya berdoa buat saudara. Mari tutup matamu. Mari tutup matamu. Mari tutup matamu. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, makasih kesempatan yang indah ini. Makasih Tuhan, Engkau bicara kepada kami dan kami menyadari. Dan biarlah semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini menyadari bahwa di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Jangankan berbuah, kami gak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada anak-anak-Mu ya Bapak yang perlu dibersihkan agar mereka berbuah lebih banyak, biarlah Tuhan bersihkan kehidupan mereka. Tuhan pangkas, Tuhan kikis, Tuhan proses mereka. Dan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang terhalangi oleh pemikiran mereka, aku mah apa? Biarlah mereka tahu bahwa di dalam Yesus kami dapat melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan aku berdoa anak-anak-Mu ini di PMK Praise, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Tuhan akan pakai mereka. Biar mereka boleh berbuah banyak. Biar mereka boleh berdampak luar biasa. Roh Kudus tolong materaikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap berbuah banyak dan berdampak bagi Tuhan, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi, amin. Sekali lagi, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Extreme Impact.